Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini sudah bagian 15 dan masih dalam pembahasan soal TWK. Dan dimana pada tahun ini akan segera dilaksanakan kembali tes P3K, CPNS dan juga sekolah kedinasan ya. Oleh karena itu, supaya lebih mudah menjawab soal ini, kita harus lebih banyak membaca dan juga mempelajarinya. Oke, sebelum kita bahas soalnya, terlebih dahulu saya minta bantunya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Filsuf terkemuka Herbert Safford menyebut integritas diri sebagai kesatuan yang mencakup 4 nilai, yaitu A. Jujur, benar, teguh, dan konsisten. B. Kesatuan, persamaan, keadilan, dan demokratis. C. Kecerdasan mental, spiritual, dan emosi. D. Jiwa, raga, lahir dan batin. E. Fisik, mental, sosial, dan spiritual. Nah, di sini dapat kita pahami ya bahwa filsuf merupakan ahli ataupun tokoh dalam bidang tertentu ya. Misalnya seperti si Herbert Safford ini, maaf jika ada kesalahan dalam pembacaan namanya. Jadi dia menyebutkan bahwa integritas diri mencakup 4 nilai ya. Di antaranya apakah A. Jujur, benar, teguh, dan konsisten, atau B, C, dan sebagainya. Nah, di sini supaya lebih mudah untuk menjawabnya, kita harus lebih memahami materi tentang nilai kesatuan yang dimaksud oleh Herbert Safford ini ya. Oke, di sini materinya adalah, nah di samping ini ada pembahasan tentang filsuf Herbert Safford, di mana terdapat pada pembahasan buku Antonius ya, di halaman 135 sampai dengan 136 menyebutkan bahwa integritas mencakup 4 nilai, yaitu spiritual. Nah, di sini kita cari yang mana terdapat spiritual. Ini ada pada E ya, spiritual. Kemudian ada pada C. Oke, selanjutnya otonomi mental ya. Oke, di sini yang terdapat mental juga terdapat pada bagian E dan C. Selanjutnya keterkaitan sosial. Oke, keterkaitan sosial terdapat pada bagian E ya. Kemudian kalau bagian C terdapat bagian emosi. Nah, untuk yang lain kita palang dulu karena tidak terdapat nilai yang dimaksud oleh Herbert Safford ini. Oke, nah di sini sudah ada perbedaan ya juga dengan C dan E. Namun kita cek sekali lagi pembahasannya. Kemudian selain mental, keterkaitan sosial, yang terakhir adalah nilainya fisik atau tonus. Jadi 4 nilai diantaranya adalah spiritual, mental, keterkaitan sosial, dan tonus. Oke, atau fisik ya. Nah, di sini ini terdapat pada bagian E. Jadi jawaban yang benarnya adalah yang E ya, yakni nilai filsuf yang dikemukakan oleh Herbert Safford ini. 4 nilai yang dimaksud tentang integritas diri mencakup fisik, mental, sosial, dan spiritual. Kemudian kita lanjut pembahasan selanjutnya, yakni nomor 2. PPKI melaksanakan sidang 1 pada 18 Agustus 1945 dan dihadiri 27 orang yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta ya. Hasil keputusan sidang tersebut adalah A. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia. B. Menetapkan 12 kementerian sebagai pembantu presiden. C. Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. D. Pembentukan Tentara Kebangsaan, dan E. Pembentukan Komite Nasional Indonesia. Nah, di sini sidang PPKI ya, di mana dilaksanakan pada 18 Agustus 1945 dan ini merupakan sidang pertama atau sidang ke-1 ya. Jadi di mana pada sidang tersebut terdiri dari 27 orang yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Nah, di sini yang dimintanya adalah hasil keputusan dari sidang tersebut. Untuk yang A-nya apakah mengesahkan undang-undang atau menetapkan kementerian, menetapkan wilayah Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih mudah menjawabnya, kita langsung saja lihat pembahasannya. Nah, untuk
Pembahasannya di sini sidang pertama yang dilaksanakan 18 Agustus seperti terdapat pada soal nomor 2 ini ya di Gedung Pancasila Jakarta. Nah, sidang ini mencakup nih hasil sidangnya. Salah satunya adalah mengesahkan undang-undang. Ini ada pada bagian yang A ya. Kemudian mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad sebagai wakil. Nah, ini tidak terdapat dalam pembahasan B, C, dan E ya. Kemudian yang ketiga hasilnya adalah membentuk komite nasional atau ini membantu presiden dalam menjalankan pemerintah. Oke, menetapkan wilayah pembentukan antara kebangsaan dan kementerian ini belum terdapat pada sidang tersebut ya. Kemudian merevisi piagam ini juga sama tidak terdapat pada bagian ini ya A, B, C, dan E-nya. Di sini sudah jelas ya bahwa jawaban yang benarnya adalah yang ya, yakni mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia merupakan hasil dari keputusan sidang pertama yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan nomor 3. Tokoh yang terkait dalam peristiwa Resdengklok terbagi menjadi golongan tua dan golongan muda. Berikut ini yang termasuk golongan tua adalah A. Ahmad Soebardjo, B. Sukarni, C. Yusuf Kunto, D. Sudanko Singgi, E. Iwa Sumantri. Maaf jika ada kesalahan dalam pembacaan namanya ya. Nah, di sini ini bagian sejarah ya, di mana terkait dengan peristiwa Resdengklok. Jadi Resdengklok ini terdiri dari dua golongan, yakni golongan tua dan golongan muda. Dan pertanyaan nomor 2 ini adalah menjelaskan yang termasuk ya bagian dari golongan tuanya. Apakah A. Ahmad Soebardjo, Sukarni, dan lain sebagainya. Nah, di sini supaya lebih mudah untuk kita jawab, kita lihat pembahasannya di samping ini bahwa golongan tua yang terlibat dalam peristiwa Resdengklok ini adalah terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebardjo. Nah, ini terdapat pada bagian A ya, dan beberapa panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini jika kita bandingkan dari A sampai E ini, yang ada dalam pembahasan ini cuman Ahmad Soebardjo. Nah, jadi jawaban yang benar di sini adalah yang A ya, yakni golongan tua terdiri dari Ahmad Soebardjo ini. Nah, cukup dengan 3 pertanyaan dan kita kembali melanjutkan pada video selanjutnya. Berhubung kita tidak perlu terlalu banyak membahas soal-soal ini pada satu video karena ini akan membosankan ya. Jadi supaya lebih rileks kita bahas setiap video ini 3 pertanyaan aja. Dan teman-teman bisa melihat pada video-video selanjutnya ya bagian pertanyaan-pertanyaan tentang soal TWK. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.